Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Kali ini kita akan kuliah tentang asesmen dewasa dan lansia. Dan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di sesi intervensi. Dan intervensi yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang teknik relaksasi. Oke, sebelumnya saya berikan kredit dulu buat tim mata kuliah asesmen dan intervensi dewasa dan lansia yang dalam hal ini adalah tim yang membuat slide untuk kuliah kali ini, yaitu teknik relaksasi. Yang menjadi prinsip dari teknik relaksasi ini adalah keterkaitan, keterhubungan atau interkoneksi antara mind and body. Jadi tubuh dan pikiran kita itu saling terkait satu sama lain. Mungkin kita sering mendengar istilah mens sana in corpore sano, atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Begitu juga sebaliknya, ketika jiwa kita kuat, jiwa kita sehat, maka tubuh kita pun juga akan dalam kondisi yang baik. Maka ketika tubuh kita dalam kondisi yang baik, tentu representasinya keluar itu juga akan baik. Nah, representasi keluar ini tentunya yang ditangkap oleh lingkungan terhadap diri kita. Yang ditangkap oleh lingkungan ketika jiwa kita sehat, tubuh kita sehat, maka lingkungan juga akan mendapatkan tangkapan yang positif, atau boleh dibilang vibes-nya itu positif. Ketika vibes-nya positif, maka interaksi dengan orang lain juga akan lebih baik, sehingga tubuh kita baik, pikiran kita baik atau jiwa kita baik, dan juga hubungan kita dengan orang lain juga baik. Atau kalau mau dibuat secara lebih luas, ini tidak hanya ngomong soal sosial dalam kaitannya hubungan kita dengan sesama manusia, tapi juga mungkin hubungan kita dengan lingkungan juga akan jauh lebih baik, karena kita memancarkan jiwa dan tubuh yang sehat. Tujuan dari relaksasi ini yang pertama mengganti stimulus dan persepsi yang dirasa tidak nyaman atau mengancam dengan sensasi yang lebih nyaman atau respon relaksasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya sering menghadapi atau berada di situasi yang intensitas ketegangannya itu cukup tinggi. Kita bekerja, kita menghadapi deadline, kita menghadapi tuntutan, kita menghadapi waktu, jadwal, himpitan aktivitas, dan sebagainya. Itu semua tentunya memancing respon-respon yang tegang, ya, yang merasa terancam, yang selalu memasang kuda-kuda, dan itu tentunya membuat kita lelah, baik itu secara pikiran maupun fisik. Dan hal inilah yang menjadi concern dari relaksasi, yaitu kita itu terbiasa merespon, atau tubuh kita terlatih merespon dengan cara yang lebih rileks. Nah, itulah tujuan dari latihan pernafasan, karena kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka kita juga akan terbiasa merespon aktivitas sehari-hari dengan berbagai problematikanya, itu juga dengan lebih rileks. Yang kedua, tujuan relaksasi menahan atau mengurangi respon stres dan mengembalikan tubuh pada kondisi homeostatis. Nah, setiap diri kita itu ada posisi atau kondisi homeostatisnya. Meskipun hal ini tidak pernah berhenti untuk selalu berada dalam posisi yang disequilibrium, kemudian menjadi equilibrium kembali, kemudian disequilibrium lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi selalu ada goncangan, ada ketidakseimbangan di dalam diri atau tubuh kita, yang kemudian dengan teknik relaksasi kita itu akan menjadi lebih cepat atau secara otomatis akan kembali menjadi seimbang. Nah, itu fungsinya. Ketika menghadapi tekanan, maka akan lebih mudah untuk adaptif dengan tekanan tersebut dan mengembalikan kondisi itu seperti semula. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang kita menghadapi tekanan dan kemudian tekanan itu menjadikan situasi tidak seimbang, dan kemudian kita berusaha untuk adaptif dan kembali menjadi seimbang lagi, dan seterusnya seperti itu. Karena kita terlatih, maka kita akan secara otomatis tadi akan terus lebih mudah untuk kembali seimbang. Ini kalau ngomong
tentang disequilibrium, adaptasi, equilibrium, ini mengingatkan kita pada konsepnya functional invariant ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita ngomong tentang functional invariant, konsepnya Piaget, itu adalah sebuah proses yang terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Maka dari itu, meskipun kita berada di kondisi yang homeostatik, maka sebenarnya itu kondisi yang sementara. Nah, terus kemudian ada pertanyaan loh, kalau begitu berarti manusia itu selalu dalam kondisi yang tidak nyaman dong, selalu tegang. Karena kondisi homeostatisnya saja itu cuma sementara dan kemudian kembali lagi dalam kondisi yang tidak seimbang. Ya, itulah makanya fungsi dari relaksasi itu untuk menempatkan kita, meskipun selalu ada kondisi disequilibrium atau ada tekanan, ada dorongan, ada tuntutan yang itu membuat kita bereaksi, tapi reaksi kita itu reaksi yang selalu dalam kondisi yang rileks. Ketika selalu dalam kondisi yang rileks, sebenarnya dalam ketidakseimbangan itu kita sudah terbiasa merasakannya. Jadi seperti rasa seimbang. Nah, ini yang agak paradoks kemudian ya. Jadi ini seperti membiasakan atau melatih diri untuk selalu merasa seperti kondisi homeostatik meskipun ada banyak tuntutan, atau kita selalu dalam kondisi yang seimbang meskipun selalu dirongrong oleh ketidakseimbangan. Jadi cepat sekali kita menjadi homeostatik. Bahkan proses untuk menjadi homeostatik dari kondisi tidak seimbang itu pun kita tidak merasakan ketegangan, tapi adalah proses yang rileks. Jadi bukan dari ketegangan terus kemudian tidak seimbang kita berupaya lagi dengan sekuat tenaga untuk menjadi seimbang. Enggak. Justru dengan kita terbiasa relaksasi, kembalinya menjadi seimbang itu sebuah proses yang mudah. Bukan upaya yang keras, tapi sudah terbiasa. Nah, itulah keuntungan dari atau tujuan relaksasi. Nah, teknik relaksasi yang akan kita bahas itu ada 3, ada diaphragmatic breathing, ada mindful breathing, dan ada progressive muscular breathing. Yang pertama, diaphragmatic breathing. Teknik relaksasi yang paling dasar yaitu dengan bernafas menggunakan perut. Nah, yang tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sering bernafas itu di area toraks ya. Jadi di area dada sini. Kalaupun kita merasa bahwa kita berupaya untuk menjadikan itu pernafasan perut, itu sebenarnya masih pada batas di atas perut, artinya masih di wilayah dada. Dalam artian, tidak mudah buat orang-orang yang tidak terbiasa melatih diri untuk menggunakan pernafasan perut, karena tiap harinya itu selalu menghadapi ketegangan-ketegangan. Ketika orang itu menghadapi ketegangan atau dalam posisi tegang, orang itu lumrahnya secara tidak sadar dia akan menggunakan pernafasan di daerah toraks atau di daerah dada. Sehingga nafas itu tidak pernah merasa rileks. Jadi terasa nafas itu pendek-pendek kayak orang yang sedang berolahraga atau kayak orang yang dikejar-kejar. Nah, itu selalu pernafasannya di area toraks ini. Maka dari itu, pernafasan perut itu berusaha untuk mengembalikan kondisi kita itu menjadi rileks. Karena apa? Karena nafas atau udara itu dilepaskan sampai ke perut. Dan perut ini ketika kita ngomong tentang pemenuhan udara, maka proses atau pemrosesan input itu ya, baik itu udara, air, makanan, itu kan berada di wilayah tubuh bagian tengah. Ada di dada, kalau ngomong apa namanya, pengelolaan oksigen, karbon dioksida, ada di perut. Kalau ngomong soal pengelolaan makanan, zat makanan, itu makanya di area ini, kalau itu kita menyadari seluruh bagiannya, maka kita itu akan jauh menjadi lebih rileks. Nah, untuk bisa menyadari wilayah proses ini yang sehari-hari kita pakai, wilayah bagian tubuh bagian tengah, maka nafas itu adalah caranya. Kenapa? Karena yang bisa kita rasakan, baik ketika kita tarik
kita lepaskan ke dalam tubuh kita, terus kemudian kita kembalikan keluar, itu adalah nafas. Itu yang bisa kita rasakan. Maka dari itu dengan pertolongan nafas itu pula kita mengakses seluruh bagian tubuh. Maka dari itu ada namanya pernafasan perut yang itu nantinya akan memenuhi wilayah tengah dari tubuh kita. Nah, terutama bagian perut yang sangat jarang kita pakai ketika kita tidak sadar sedang menghadapi ketegangan-ketegangan dalam kehidupan. Nah, jadi tidak bisa ke bawah tuh sampai sini, sampai dada. Nah, itu kalau kita sedang tersengal-sengal, kita sedang banyak pekerjaan, tegang, itu sampai di wilayah dada. Jadi pendek-pendek. Sampai dada, balik lagi. Sampai dada, balik lagi. Jadi nafasnya pendek. Tapi untuk biar tubuh kita menjadi rileks, maka nafas itu harus panjang. Nah, untuk nafas itu menjadi panjang, maka harus dipenuhi dulu seluruh organ bagian tengah. Maka dilakukanlah pernafasan perut. Jadi sampai ke bawah. Nah, pernafasan perut ini juga menurunkan aktivitas saraf simpatik untuk menimbulkan efek relaksasi yang lebih besar. Nah, saraf simpatik itu fungsinya adalah menghadapi kondisi-kondisi yang menghendaki kesiapsiagaan. Nah, itu fungsi saraf simpatik. Nah, ini yang membuat kita itu menjadi waspada, membuat kita menjadi pasang kuda-kuda, bikin ancang-ancang gitu ya. Dalam kondisi yang siaga, penuh ketegangan itu. Dan pernafasan perut inilah yang menimbulkan efek relaksasi yang lebih besar. Nah, jadi artinya sebenarnya kita itu bukan berarti tanpa efek relaksasi sama sekali ya. Tubuh kita itu adalah efek relaksasinya, tapi sangat kecil dan terbiasa dengan sempitnya atau kecilnya fase relaksasi itu dibandingkan dengan ketika kita menggunakan nafas perut, itu fase relaksasinya jauh lebih banyak, lebih besar. Manfaat dari diaphragmatic breathing itu adalah yang pertama, menurunkan irama detak jantung. Jadi dari jantung yang kencang gitu ya, itu menjadi lebih soft, lebih lembut, lebih lambat. Terus yang kedua, meningkatkan perasaan relaksasi. Jauh lebih rileks, lebih slow gitu ya. Tapi slow ini dalam artian ini ngomong physically ya, perasaan relaksasi. Nah, selain physically juga secara mental itu lebih slow juga. Karena mental kita lebih slow, jadi ngomong soal pengenduran eh, tubuh gitu ya lewat pernafasan ini berarti juga kendur baik fisik maupun mentalnya. Ketika kendur artinya lebih longgar, lebih lapang, maka itu akan lebih jernih secara mental. Otot kita jadi lebih rileks, tidak tegang. Nah, yang kelima, meningkatkan kapasitas oksigen di paru-paru. Jadi paru-parunya ini jadi penuh dengan oksigen ya, karena penarikan nafas yang penuh tadi. Terus yang keenam, membantu mengatasi stres yang berlebihan. Karena kita terkondisi dalam perasaan rileks atau dalam kondisi rileks tubuh kita, maka itu juga akan menurunkan stres yang berlebihan. Nah, ini caranya diaphragmatic breathing ya. Jadi kita bisa memposisikan tubuh kita senyaman mungkin, bisa duduk, bisa berbaring sih. Yang terpenting adalah kita bisa merasa nyaman, rileks, nyaman. Habis itu kita menarik nafas melalui hidung, terus kemudian ini kita tarik nafasnya ini sampai perut itu penuh, ya, sampai perut itu penuh. Biasanya kan cuman tadi yang saya bilang ya, cuma sampai atasnya perut atau hanya memenuhi dada. Nah, sekarang ini lewat dada sampai bawah, kemudian memenuhi perut. Nah, setelah itu nafas diembuskan kembali melalui hidung. Nah, ketika menarik nafas dari hidung ke perut, kemudian perut penuh, terus kemudian diembuskan lagi, itu pikiran kita itu fokusnya ke pernafasan itu, sehingga kita benar-benar merasakannya. Nah, jadi kita benar-benar menyadari situasi atau kondisi tersebut, merasakan perut mengembung, ya, naik. Terus kemudian ketika diembuskan itu, kita benar-benar bisa merasakan perut itu mengempis, gitu. Nah, ini lakukan secara berulang-ulang. Here I lay on a prana mat to focus on my breathing. I have my hand on my chest and my stomach. Then I use my bottom hand as a resistance cue to diaphragmatically breathe. I want to prevent myself from taking shallow breaths from my chest. This is often associated with emotional, physical stress, elevated heart rate, and overuse of accessory muscles.
I focus on breathing deep through my diaphragm, which will stimulate the phrenic nerve to calm down the nervous system. Nah, yang kedua, mindful breathing. Ini juga salah satu teknik pernafasan ya, atau bagian dari teknik mindfulness yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran. Di mindfulness itu adalah penuhnya, sinkronnya gitu ya, tubuh kita dengan pikiran kita. Atau kalau mau dibilang ya sinkronnya diri kita. Jadi diri itu kan fisik, pikiran, perasaan gitu ya. Kalau itu sinkron jadi satu, itu seperti kalau misalnya teman-teman bayangkan itu kayak ring ya, kayak ring diagram Venn itu ada 3 gitu misalnya. Ada 3 bagian, ada pikiran, perasaan, tubuh, beririsan gitu ya. Nah ini kalau namanya mindful itu ketiganya klop. Jadi ke tengah, terus jadi satu, ngumpul jadi satu gitu. Klop, itu namanya mindfulness. Jadi kita itu benar-benar menyadari gerakan tubuh kita kemana, tujuannya kemana, itu benar-benar menyadari, termasuk merasakan efek emosinya seperti apa dari tindakan-tindakan tubuh kita. Sehingga sinkron semuanya. Kadang kan kita tidak sinkron ya, misalnya taruh saja, yang paling gampang aja, kita tuh banyak pikiran, begitu, mungkin ini contoh aja buat yang muslim ya, karena saya lebih mudah mencontohkan yang muslim ketika beribadah atau ketika sholat. Tiba-tiba salam. Nggak terasa tiba-tiba salam. Berarti kan tadi ketika melakukan gerakan-gerakan sholat itu, pikiran dan perasaan kita tidak bergabung di situ gitu. Nah itu contoh di kehidupan sehari-hari. Kita itu sering seperti itu. Nah ini contoh dalam beribadah atau dalam sholat. Sebenarnya dalam aktivitas kita yang lain juga banyak yang seperti itu. Yang kedua, teknik mindfulness breathing adalah teknik relaksasi dengan memfokuskan dan memperhatikan nafas. Ini sama ya dengan teknik-teknik yang lain ya. Tapi di sini tertulis memperhatikan nafas. Yang memperhatikan nafas ini artinya sebenarnya ngomong tentang kesadaran kita terhadap nafas kita. Ya. Jadi menyadari setiap tarikan hembusan nafas yang kita lakukan. Manfaatnya dari mindful breathing itu yang pertama, tubuh dan pikiran kita itu jauh lebih tenang, lebih rileks. Terus yang kedua, menyadari pikiran dan perasaan dengan lebih tenang. Jadi kita benar-benar tahu pikiran kita seperti apa, perasaan kita seperti apa. Nah ini pada akhirnya itu mungkin teman-teman sering mendengar istilah now and here. Yaitu pada akhirnya benar-benar bisa hadir di saat ini dan di tempat ini gitu ya. Di sini dan kini. Nah orang yang berhadir di sini dan kini itu kayak kalau balik lagi ke contohnya tadi sholat itu seperti orang yang sholat khusyuk. Benar-benar bisa merasakan tubuhnya sedang ngapain kayak gitu. Nah itu kini dan di sini. Yang ketiga ada penurunan kadar laktat darah. Nah laktat darah ini maksudnya adalah asam laktat yang berada di darah. Nah ini biasanya ketika kita melakukan aktivitas yang berat, baik itu pikiran maupun tubuh ya, maupun fisik gitu ya. Ketika melakukan aktivitas yang berat, maka akan meningkatkan asam laktat di dalam darah kita. Nah, asam laktat ini membuat kita menjadi kelelahan, energinya habis, kayak gitu ya. Nah, itu manfaat yang ketiga. Yang keempat, tekanan darah menjadi lebih turun. Jadi tekanan darahnya itu tidak tinggi. Ketika tekanan darah tinggi biasanya kan pembuluh-pembuluh yang menampung darah itu menyempit ya. Nah, ketika menyempit maka kerja dari jantung itu akan lebih keras. Nah, itu tekanan darahnya akan lebih tinggi. Yang kelima, penurunan ketegangan otot. Jadi ototnya lebih rileks, lebih slow gitu ya. Dan yang keenam, meningkatkan kejernihan pikiran. Seperti tadi yang saya bilang bahwa ketika kita mengendurkan diri kita, baik pikiran maupun tubuh, maka itu seperti rongga-rongga yang diperluas. Ketika rongga itu yang diperluas, itu kan seperti lega. Kalau ruangan itu seperti ruangan yang luas, beda dengan ruangan yang sempit. Kadang-kadang kita merasa sesek ya. Sempit, gelap itu kan merasa sesek. Dan ini seperti ruangan yang besar, atau kalau dalam konteks ini berarti membesar,
dan jadi lebih terang gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan kejernihan pikiran. Nah, ini cara untuk melakukan mindful breathing. Yang pertama, kita bisa duduk dengan relax, dengan posisi yang nyaman. Nah, terus habis itu punggungnya itu ditegakkan, ya. Tapi dalam posisi yang nyaman, tetap harus nyaman meskipun punggung tegak. Bukan tegang ya, tapi tegak. Ya. Terus tutup mata perlahan, kemudian bernafaslah. Eh, Bawalah fokus kita itu untuk menyadari tarikan dan hembusan nafas kita. Ini yang disebut sebagai kesadaran akan masuk dan keluarnya udara atau nafas kita. Itu mindful ini. Jika kemudian kita tidak bisa melepaskan pikiran-pikiran kita atas berbagai problem ya, biarkan mereka, problem-problem itu kalau mungkin mau hadir gitulah di pikiran kita, itu abaikan aja. Biarkan dia datang dan pergi. Yang penting kita tetap konsen aja pada nafas kita. Biarkan pikiran itu datang dan pergi. Jangan sampai kita terpancing dan kemudian memikirkannya secara lebih dalam. Ya. Jadi ibaratnya itu kalau ada atensi persepsi ya, kalau di proses eh, terbentuknya perilaku ala Bandura itu jangan sampai pada retensi, jangan sampai. Bahkan atensi pun tidak perlu sebenarnya, ya biarin aja, itu seperti ada di permukaan sensor aja. Seperti hanya ada di alat indera kita. Nah, alat indera kita kebetulan kalau seperti orang melamun itu ya, anggaplah alat indera visual kita, visualisasi terhadap problem-problem itu. Tapi tidak usah dipikirin sampai pada taraf atensi maupun bahkan retensi gitu. Tidak usah. Jadi biarkan datang dan pergi aja. Lakukan latihan ini selama 3-5 menit. Nah, yang ketiga ada namanya PMR atau PMR, Progressive Muscular Relaxation. Ketegangan otot adalah gejala stres yang paling umum. Nah, ini karena sehari-hari ketika kita tegang, itu otot-otot kita juga akan tegang. Ngikutin lah ya. Ngikutin. Kita yang misalnya mau menghadapi sesuatu yang tegang, mau wawancara, mau ujian, itu kan tegang ya. Nah, ketika tegang itu sebenarnya secara tidak sadar otot-otot dan tubuh kita itu juga menegang, kontraksi gitu ya. Nah, ketika terus-terus menerus seperti itu, tubuh kita ngikutin pikiran kita, maka lama-lama otot menjadi kaku. Progressive muscular relaxation ini adalah latihan relaksasi secara sistematis dengan cara mengontraksi, jadi menegangkan otot dan kemudian mengendurkan kembali pada kelompok-kelompok otot tertentu. Karena di dalam tubuh kita itu ada kelompok otot ya. Paling gampangannya lah misalnya kelompok otot lengan. Lengan itu ada lengan bawah, lengan atas. Itu ada kelompok-kelompok otot seperti itu. Ya. Terus ada kelompok otot dada, otot punggung, otot pinggang. Nah, itu ada kelompok-kelompok otot paha, otot apa bawahnya paha ini ya? Betis ya. Nah, itu ada kelompok-kelompok ototnya sendiri. Tujuan dari PMR ini untuk menurunkan ketegangan-ketegangan kelompok-kelompok otot itu. Maka dari itu ketika kita bicara kelompok, maka nanti latihannya juga akan menggunakan kelompok-kelompok otot. Nah, manfaatnya progressive muscular relaxation ini yang pertama melepaskan ketegangan pada otot, itu clear ya, jelas. Yang kedua, latihan secara rutin dapat meningkatkan kesadaran pada ketegangan otot, sehingga saat hal itu terjadi akan lebih mampu mendeteksi secara dini dan melepaskannya. Jadi kita itu semakin sadar dengan perasaan-perasaan yang tidak nyaman terhadap otot kita. Karena kadang-kadang orang itu karena ketidaknyamanan itu terjadi setiap hari dan terus-menerus, maka kita itu kayak orang yang terbiasa dengan rasa tidak nyaman itu. Ya, tapi dengan latihan PMR ini kita tuh jadi lebih menyadari
ketegangan otot kita, rasa tidak nyaman itu jadi lebih mudah terdeteksi. Sehingga kita juga lebih mudah akan melepaskannya lewat relaksasi. Yang ketiga, mengendalikan ketegangan otot yang terkait dengan kemarahan dan stres. Nah, ini yang tak bilang tadi bahwa sehari-hari kita itu terlibat dengan berbagai ketegangan, termasuk problem-problem yang kita hadapi, deadline, tekanan pekerjaan, yang kadang membuat kita stres, marah. Nah, kalau ini sehari-hari dilakukan, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang membuat otot pun terbiasa tegang. Yang keempat, tubuh mencapai keadaan homeostatis neuromuskular. Pikiran akan mengikuti dan akan menuju kondisi rileks. Neuromuskular ini aktivitas tubuh yang menghubungkan atau menggunakan atau mengaitkan antara syaraf dan otot. Jadi ini ngomong pengontrolan gerak tubuh. Jadi neuromuskular itu sistem pengontrolan gerak tubuh yang melibatkan syaraf dan otot. Nah, ini cara melakukannya. PMR dilakukan dari bagian atas tubuh hingga ke bawah. Nah, ini berarti akan ada kelompok-kelompok otot yang akan melakukannya. Wajah itu punya kelompok ototnya sendiri. Terus kemudian ke mulut, pundak, dada, tangan, perut, punggung, pinggang, pinggul, paha, dan kaki. Nah, itu semuanya adalah kelompok-kelompok otot. Ya. Nah, caranya kita akan menegangkan kelompok otot itu, yaitu dengan cara menarik atau mengangkatnya dan kemudian menahan posisi tersebut, sehingga kita bisa merasakan ketegangannya. Ya. Dan kemudian melepaskan ketegangan tersebut atau mengembalikan ke posisi yang rileks. Jadi, menempatkan otot atau tubuh kita itu pada posisi yang kontraksi, yang tidak rileks, dan itu ditahan, kita bisa merasakannya, dan kemudian melepaskannya dalam posisi yang rileks, atau menjadi rileks kembali. Nah, ketika seperti itu kita bisa membandingkan bagaimana rasanya ketika tadi dalam posisi yang tegang dan dalam posisi yang rileks. Nah, untuk kelompok otot yang sama, karena kan tubuh kita itu kalau dibagi dua ini ada kiri kanan ya. Misalnya kita sedang melatih otot tangan atau otot lengan. Misalnya dengan mengangkat keduanya ke depan gitu ya, dan kemudian menahannya. Nah, ini kita menempatkan otot tangan itu pada posisi yang kontraksi. Dan kita menahan dalam posisi yang kontraksi. Itu kurang lebih 5 atau 10 detik. Biarkan seperti itu dan biarkan kita merasakannya. Nah, maksudnya kelompok otot yang sama yaitu kalau itu tangan berarti ya kedua tangan gitu ya. Kalau itu nanti pokoknya yang melibatkan sisi kanan kiri itu lakukan bersamaan. Nah, setelah dalam posisi yang tegang itu dirasakan 5-10 detik, dilepaskan kembali ke posisi rileks. Biarkan posisi rileks itu kita rasakan kurang lebih 45 detik. Perhatian kita harus dipusatkan pada intensitas kontraksi tadi. Makanya kita harus bisa merasakan banget ketika kontraksi itu seperti apa, ketika dilepaskan seperti apa. Nah, pas ketika dibandingkan inilah kita akan merasakan ada perbedaan dari kondisi yang tidak nyaman ke nyaman. Dan proses perubahan maupun perbedaannya ini itu akan membuat kita jauh lebih punya space yang lebih luas. Kita akan lebih bisa merasakan kayak orang gini loh analoginya. Orang yang sesekali merasakan ketidaknyamanan, maka ketika mendapatkan kenikmatan itu akan berasa besar. Sama kayak orang puasa seharian. Nanti ketika buka puasa, makan itu akan menjadi sangat nikmat. Itu sama kayak begitu. Kita menempatkan tubuh kita dalam posisi yang tegang beberapa detik, kemudian dilepaskan, rileks dalam beberapa detik, kayak gitu. Nah, itu perbandingan ini akan membuat hidup kita itu jadi lapang. Kalau tadi kita membandingkan antara orang yang pernah mengalami sesekali kesulitan dan kemudian merasakan kenikmatan, itu pasti kenikmatannya sangat besar kan. Tapi kalau itu nikmat terus, orang tidak akan punya pembanding atas ketegangan-ketegangan atau ketidaknikmatan itu kan. Jadinya nikmatnya ya biasa aja gitu.
sudah selesai. Terima kasih. Demikian perkuliahan kita tentang teknik relaksasi sebagai bagian dari intervensi dalam mata kuliah asesmen dan intervensi untuk dewasa dan lansia, atau biasanya disebut dengan Asindela. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, dan semoga bisa belajar dengan baik, menyerap apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.